tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Setidaknya sudah bisa untuk menghangatkan suasana. Ya walaupun yang tepuk tangannya, tapi saya rasa semuanya bisa fresh lagi, biar nggak ngantuk lagi. Kelihatannya di sana Bu Silvi juga agak ngantuk tadi ya. Terima kasih. Sekarang ternyata udah mulai sehat lagi. Baik Bapak Ibu, ini saya akan sedikit menggambarkan tentang keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini saya rasa yang kita terapkan di sekolah kita selama ini adalah bukan keyakinan, tetapi adalah tata tertib. Gitu ya. Jadi yang biasanya kita temui itu tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Nah, si tata tertib ini yang membuat biasanya adalah dari satu pihak saja, tidak dari dua pihak, antara murid dengan guru atau menyusun tata tertib tersebut. Nah, dengan keyakinan kelas ini maka nanti akan berbeda apa yang kita hasilkan, karena selama ini anak juga hanya manut kan. Kalau Senin itu abu-abu putih pakai sepatu hitam, kemudian rambutnya harus pendek. Nah, itu kan tata tertib yang sudah dari kita sekolah sampai sekarang itu sudah ada, dan itu dibuat bukan bersama siswa tentunya, sekolah yang membuatnya. Kemudian kalau ke sekolah itu tidak boleh memakai aksesoris misalnya, tidak boleh pakai anting, tidak boleh gondrong. Nah, itu kan peraturan yang sudah ada. Kalian harus mematuhi tata tertib ini, dan kalau tidak, dari kita zaman sekolah dulu biasanya dihukum. Nggak ya? Nah, di sini keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan siswa. Jadi yang punya harapan itu bukan seorang guru saja, atau kita sebagai guru ini yang punya harapan kepada siswa. Kowe kudu benar, kowe kudu nurut, kowe kudu apik. Tidak seperti itu, tetapi intinya adalah bahwa guru punya harapan, siswa juga punya harapan. Yang kita didik selama ini, anak-anak yang kita terapkan itu membuat anak itu kan pasif, tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi keinginannya. Yang mereka lakukan adalah bagaimana saya harus menuruti keinginan guru saya, dan saya tidak melanggar aturan tersebut. Nah, kemarin ini satu contoh Bapak Ibu. Jadi saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Saya sebagai pengajar dan wali kelas di Desain Pemodelan dan Informasi Tahunan, saya coba untuk membuat keyakinan kelas di 12 DPIB. Ternyata di situ anak-anak itu berbeda-beda apa yang mereka inginkan. Ada yang bilang setelah saya adakan diskusi bersama, itu ternyata begini. Ada yang nulis, jangan mencuri pulpen teman, gitu. Berarti mereka kan itu yang mereka mungkin rasakan. Kemudian bapak ibu guru jangan galak, misalnya gitu kan, seperti itu. Nah, itu apa? Berarti itu adalah keinginan dari mereka. Terus setelah mereka menuliskan semua keinginannya, akhirnya ternyata siswa kita itu punya banyak harapan juga akan dirinya pribadi dan juga pada guru serta sekolah. Nah, itu yang membuat akhirnya kalau kita berusaha untuk membuat keyakinan kelas ini menjadi benar-benar kita ciptakan, kita buat bersama-sama dengan kesepakatan dengan siswa, saya rasa hasilnya akan lebih optimal atau lebih maksimal dari yang sebelumnya. Karena selama ini kita hanya pokoknya ada aturan-aturan di sekolah, tetapi yang kita bahasa yang ternyata lebih elegan dan lebih baik yang harus kita terapkan sebenarnya adalah keyakinan, baik di kelas maupun di sekolah. Itu
untuk keyakinan kelas. Terus kemudian satu lagi ya. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, kalau yang kemarin itu untuk apa namanya, bukan keyakinan yang kita buat selama kurun waktu berpuluh-puluh tahun itu, sifatnya itu di dalam keyakinan itu abstrak, kemudian dan lebih rinci serta konkret. Jadi benar-benar itu adalah lebih rinci, lebih konkret. Jadi rinci tetapi konkret. Nah, kalau kita benar-benar jalankan rinci tetapi benar-benar konkret, sesuai dengan keadaan yang ada dan sesuai dengan harapan bersama, maka ini bisa dilaksanakan dan bisa terwujud sesuai dengan yang kita harapkan. Ini sangat bagus sekali. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi kalau pernyataan, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kalau namanya pernyataan berarti apa yang keluar dari diri kita, yang kita nyatakan, yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, itu adalah sebuah pernyataan yang sifatnya universal sekali. Jadi nggak ada batasannya dulu, maksudnya mereka boleh aja menyampaikan apa yang ada di dalam unek-uneknya, dalam hatinya, dan tidak ada batasan dulu. Pokoknya ini biasanya harusnya cuma suatu hitam titik. Yang bahasa yang universal itu harus elegan dan sesuai dengan keadaan, dalam arti yang benar-benar disepakati bersama. Kemudian pernyataan keyakinan kelas nanti di dalam bentuk yang positif. Misalnya begini, ada keyakinan kelas tetapi anak mungkin menuangkan atau guru menuangkan, seperti contoh siswa menuangkan di dalam tulisannya ada istirahatnya diperpanjang, ada jam tidur, ya misalnya seperti itu, kan itu bukan hal yang positif. Nah, berarti hal yang sedemikian walaupun itu adalah mereka ungkapkan dari perasaan mereka masing-masing, tapi harus mempunyai kesepakatan bahwa itu halnya adalah yang baik atau tidak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau perlu di keyakinan kelas itu singkatan yang menjadi jargon. Nah, jadi anak-anak begitu masuk jargon saya kelas 12 DPIB itu apa, LKJ apa, itu punya jargon masing-masing. Di dalam jargon itu sudah tertulis, misalnya kalau kita sering lihat ya Bapak Ibu di desa-desa itu kan ada misalnya kalak sakti seperti itu, S-nya apa ya, jadi jargon. Sakti itu jadi jargon. Nah, monggo mungkin kita juga, saya pribadi juga bisa menerapkan ini agar mudah diingat oleh siswa. Kita harus membuat jargon-jargon yang unik, antik, tapi menarik gitu. Terus keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi buat aturan, buat kesepakatan, tetapi harus bisa diterapkan. Tidak mungkin akan membuat aturan tetapi tidak bisa diterapkan untuk diri kita sendiri atau di lingkungan sekitar. Jadi yang relevan dengan lingkungan yang ada gitu. Terus kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Itu yang saya sampaikan. Jadi semua warga kelas semuanya terlibat. Mereka punya opininya masing-masing, punya keyakinan masing-masing, punya keinginan masing-masing yang kita rangkum bersama, kemudian akan kita jadikan suatu keyakinan di dalam kelas itu agar mereka komitmen bersama-sama, karena itu adalah sudah dijalankan atau dituangkan bersama-sama dan sudah disepakati bersama-sama. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu tentunya keyakinan kelas itu akan bisa berubah. Tahun 2023 tentu akan berbeda dengan 2024 karena dari segi apapun kita itu harus mengikuti perkembangan zaman.
perkembangan dari dunia pendidikan, perkembangan dari apapun perilaku dan lain sebagainya yang berkembang, yang kemudian sewaktu-waktu maka kita akan bersama-sama untuk meninjau kembali keyakinan kelas di kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Baik Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak, semangatnya luar biasa. Semoga apa yang dapat kita sampaikan tadi bermanfaat bagi saya pribadi, juga dari teman-teman semuanya. Barokah buat kita semua, tetap semangat, sehat selalu. Salam dan bahagia dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.